Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sipa Ipadilah, NIM 2312469. Di sini saya akan menceritakan tentang ilmuwan Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Biografi Al-Khwarizmi. Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi lahir di sebuah kota kecil bernama Khwarizm yang amat terkenal di Uzbekistan sekitar tahun 780 Masehi. Sering disebut sebagai Al-Khwarizmi adalah ilmuwan Islam. Dijuluki Bapak Al-Jabar, seorang polimatik Persia yang menghasilkan karya-karya berbahasa Arab yang sangat berpengaruh di bidang matematika, astronomi, dan geografi. Al-Khwarizmi adalah seorang pengarang kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau ilmu hitung dan penemu angka 0. Ia diangkat sebagai astronom dan kepala rumah kebijaksanaan di kota Baghdad sekitar tahun 820 Masehi. Al-Khwarizmi dalam namanya berarti penduduk asli Khwarizmi, Khwarz, bagian dari Iran Raya, bagian dari Turkmenistan dan Uzbekistan. Al-Khwarizmi meninggal sekitar tahun 850 di Baghdad. Latar belakang Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi lahir dan berkembang pada masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah saat berpusat di Baghdad pada tahun 762 sampai 1258 Masehi. Pada masa itu, perkembangan Islam dalam ilmu pengetahuan sangat pesat. Al-Khwarizmi hidup pada masa ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang matematika dan astronomi. Di House of Wisdom, ia mengasah kemampuannya hingga menemukan cabang ilmu pengetahuan baru, khususnya sistem bilangan, yang kemudian dikenal dengan istilah aljabar dan geometri. Ia menjelaskan cara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan sistem bilangan ini. Peran Al-Khwarizmi dalam ilmu pengetahuan pada bidang matematika dan astronomi sangat besar. Penemuan-penemuannya terus digunakan hingga saat ini demi pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut ada karya-karya yang dibuat Al-Khwarizmi. Yang pertama ada Al-Kitab Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah atau The Compendious and Book on Calculation by Completed and Bleaching. Yang kedua, On the Calculation with Hindu Numbers. Yang ketiga ada Risalah fi Ikhtikhraj Takhrij Al-Yahud Extraction of the Jewish Earth. Selanjutnya ada masa kecil Al-Khwarizmi. Kisah Al-Khwarizmi saat masih kecil, ia pindah ke selatan kota Baghdad. Disinilah ia mulai semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian saat remaja, tepatnya yaitu pada Khalifah Harun ar-Rasyid, ia menjadi anggota di Bait al-Hikmah. Tempat tersebut juga terkenal sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di Baghdad. Bait al-Hikmah merupakan lembaga pusat penelitian ilmu pengetahuan dan penerjemahan. Selain itu, tempat ini juga menjadi perpustakaan besar sekaligus menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Sejak pertama kali menjadi anggota Al-Bait al-Hikmah, Al-Khwarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Ia pun terus belajar mengenai ilmu pengetahuan, terlebih lagi ilmu dan matematika. Semasa hidupnya, ia terus mengabdi dalam bidang riset keilmuan dan pendidikan. Kisah Al-Khwarizmi tentang penemuan matematika. Orang pertama yang mengajarkan Kisah Al-Khwarizmi tentang penemuan matematika. Orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer menjadi kisah selanjutnya Al-Khwarizmi. Ia juga terkenal sebagai peletak rumus ukur, ilmu ukur, hitungan desimal, dari penyusunan daftar logaritma. Al-Khwarizmi juga mempopulerkan angka 0 dan menjelaskan kegunaan angka. Karyanya tersebut tercantum di dalam bukunya yang berjudul Al-Jamr wa Takhrij bi Hisab Al-Hind. Di dalam buku tersebut, Al-Khwarizmi juga menjelaskan
mengenai penjumlahan dan pengurangan. Ia juga mengenalkan penggunaan angka Hindu dari angka 0 hingga angka 9. Selain aljabar, Al-Khwarizmi mengenalkan konsep algoritma yang berpengaruh besar hingga kini. Algoritma merupakan ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah penyelesaian masalah secara sistematis. Dari semua karyanya di dalam bidang matematika, Al-Khwarizmi juga mendapatkan julukan sebagai Bapak Matematika. Pendiri Aljabar. Kata aljabar berasal dari aljabr, pada judul buku bersejarah yang ditulisnya pada sekitar tahun 820 Masehi. Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah atau buku ringkasan perhitungan dengan penyelesaian dan penyeimbangan. Buku ini memperkenalkan metode dasar untuk menyelesaikan persamaan dan menetapkan disiplin aljabar. Aljabar sendiri berarti yang artinya pemulihan dan mengacu pada penambahan angka pada kedua sisi persamaan untuk mengkonsolidasikan atau membatalkan suku. Buku ini menunjukkan cara menyelesaikan persamaan polinomial dan metode aljabar untuk menulis ekspresi dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebuah taktik yang dikenal sebagai reduksi. Konsep-konsep penting seperti memindahkan besaran negatif dari satu sisi persamaan ke sisi lainnya dan mengubah tandanya yang disebut penyelesaian. Secara khusus, Al-Khwarizmi mengembangkan rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat secara sistematis dengan menggunakan penyelesaian dan penyeimbangan untuk mereduksi persamaan apapun menjadi persamaan yang dapat dipecahkan. Karya Al-Khwarizmi, salah satu karya terbesarnya yaitu kitab berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah atau kitab yang merangkum perhitungan perlengkapan dan penyeimbangan. Dalam kitab tersebut diberikan penyelesaian persamaan linear dan kuadrat dengan menyederhanakan persamaan menjadi salah satu dari 6 bentuk standar. Di sini B dan C adalah bilangan bulat positif. Yang pertama, kuadrat sama dengan akar AX2 sama dengan BX. Yang kedua, kuadrat sama dengan bilangan konstanta AX2 sama dengan C. Yang ketiga, akar sama dengan konstanta BX sama dengan C. Yang keempat, kuadrat dan akar sama dengan konstanta AX2 tambah BX sama dengan C. Yang kelima, kuadrat dan konstanta sama dengan akar AX2 tambah C sama dengan BX. Yang keenam, konstanta dan akar sama dengan kuadrat BX tambah C sama dengan AX2 dengan membagi koefisien dari kuadrat dan menggunakan dua operasi aljabar atau pemulihan atau perlengkapan dan al-muqabalah yang artinya penyeimbangan. Ahli algoritma dipengaruhi oleh terjemahan yang dilakukan di Rumah Kebijaksanaan. Al-Khwarizmi menyadari potensi besar sistem numerik Hindu. Karyanya tentang aritmatika yang menggunakan angka 1 sampai 9 dan angka 0 pada akhir bertanggung jawab untuk memperkenalkan apa yang sekarang kita sebut angka Hindu Arab atau angka Arab pertama ke dunia Islam. Pendekatan revolusionernya terhadap matematika telah membuat komputer berbasis algoritmik. Algoritma aritmatika digunakan sekitar tahun 2500 SM oleh orang Babilonia kuno. Al-Khwarizmi juga dikatakan telah mengembangkan metode perkalian kisi atau saringan untuk mengalihkan bilangan besar. Metode kisinya diperkenalkan ke Eropa oleh matematikawan Italia Fibonacci yang membantu menyebarkan karyanya di barat. Terombosan astronomi. Karya-karya yang dilakukan Al-Khwarizmi jauh melampaui matematika. Dia memberikan kontribusi penting pada astronomi, mengembangkan kuadran pertama untuk menentukan waktu dengan mengamati matahari atau bintang. Dia menyusun seperangkat tabel astronomi yang dikenal sebagai Zij al-Sinhind atau tabel astronomi Siddhanta.
Berdasarkan banyak sumber Hindu dan Yunani, mencakup aspek-aspek termasuk penghitungan posisi matahari, bulan, dan planet, serta kapan gerhana akan terjadi. Bidang utama lain di mana Al-Khwarizmi menghasilkan karya-karya penting adalah geografi. Kitab Surat Al-Ard, gambar bumi, dan sering diterjemahkan sebagai geografi. Pada dasarnya mencakup dunia dengan mengawasi sekitar 70 ahli geografi. Ia merevisi dan memperluas untuk mencakup koordinat sekitar 2.400 tempat di seluruh dunia, khususnya di sekitar Laut Mediterania dan kota-kota di Afrika dan Asia. Menerjemahkan buku. Kisah Al-Khwarizmi selanjutnya yaitu ia juga mempelajari bahasa Sanskerta dan Yunani. Setelah ia mahir dan menguasai bahasa tersebut, ia pun mulai menerjemahkan beberapa buku, misalnya buku India yang berjudul Siddhanta yang terjemahannya ke dalam bahasa Arab. Kemudian ia juga bisa menerjemahkan buku ilmu geografi yang merupakan karya seorang ilmuwan Yunani. Karena kemampuannya tersebut, maka pengetahuan dan pemikiran Al-Khwarizmi pun semakin cemerlang. Ia juga melahirkan banyak karya berkat keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu pengetahuan. Yang terakhir, yang bisa kita teladani dari ilmuwan Al-Khwarizmi memiliki sikap yang pertama, rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Yang kedua, tidak mudah putus asa terhadap sesuatu yang didapatkan. Yang ketiga, tekun dan pekerja keras sehingga ia menguasai berbagai bidang keilmuan. Selain seorang ilmuwan, beliau juga seorang yang bijak, dapat memberikan nasihat dengan filsafat matematika. Tentunya ilmu yang telah ditemukan oleh Al-Khwarizmi ini memberikan kemudahan untuk kita memecahkan masalah dalam persoalan matematika. Aljabar juga menjadi bagian yang penting dalam ilmu matematika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.